Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 361, apa itu jenius? Guru Suluo ditahan oleh para penjaga yang datang secepat mungkin. Namun, dia tetap diam di tempatnya sambil melihat papan di depannya. Nama Lin Xiao dengan cepat melewati yang keenam dan kemudian ketujuh. Dengan satu langkah itu, dia secara resmi menjadi yang pertama di seluruh angkatan pertama. Bahkan Pangeran Lin Hong dan Putri Lan Xiao Yue baru saja melewati yang keenam belum lama ini dan mereka masih cukup jauh dari yang ketujuh kecuali mereka membuat terobosan. Tapi dari kelihatannya, mereka tidak akan berhasil setidaknya sampai beberapa bulan. Ini sudah berakhir. Guru Suluo tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Sementara guru putus asa, semua siswa bersemangat. Hari itu, nama Lin Xiao menyapu akademi sebagai pembangkit tenaga listrik baru yang begitu kuat sehingga ia berhasil melewati pangkat dan mengalahkan yang berpangkat lebih tinggi darinya. Sial, pangeran baru itu sebenarnya sangat kuat. Mendengar ceritanya tentang bagaimana dia dulu tinggal di pedesaan membuat sulit untuk percaya bahwa dia bisa begitu kuat. Benar, bagaimana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk mengolah hingga ketinggian seperti itu. Kurasa dia bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dan mendapat banyak keuntungan. Salah satu dari mereka mencoba menebak tetapi yang lain mengabaikannya. Sedikit yang dia tahu bahwa itu benar-benar kebenaran. Selama hampir 1 tahun, Lin Xiao dan yang lainnya terus menantang mereka yang berada di peringkat lebih kuat dari mereka di arena hidup dan mati. Mereka memenangkan banyak uang dan pengalaman meskipun mereka telah berkali-kali berhadapan dengan kematian selama waktu itu. Pengalaman yang kaya memungkinkan mereka untuk terbiasa dengan berbagai jenis serangan dan membiarkan mereka bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Lin Xiao awalnya ingin melewati tahap 8 juga, tapi karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 3 paviliun buku, dia berhenti. Itu sudah cukup baik baginya. Ketika Lin Xiao keluar dari menara sekali lagi, dia menyadari bahwa banyak orang sedang menatapnya. Semua orang menatapnya dengan tatapan panas. Tatapan mereka sedikit mengganggu. Sebagai seorang pemuda, Lin Xiao harus mengakui bahwa tatapan mereka agak mengintimidasi. Tetapi pada saat yang sama, dia telah melihat tatapan begitu banyak orang selama arena hidup dan mati. Padahal, pada saat itu, dia kebanyakan fokus pada pertarungan dan tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan orang lain di sekitarnya. Kamu harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, kamu akan bertemu dengan banyak orang dan berdiri di puncak. Lin Hu merasa itu menarik. Lin Xiao merasa terganggu dengan orang-orang yang merujuknya ketika dia terbiasa dengan mereka yang mengejeknya. Lin Xiao mengangguk samar. Ketika penduduk desa itu mengejeknya karena pemahaman dan kemampuannya yang buruk, dia dapat dengan mudah mengabaikan mereka. Ketika banyak orang meragukan kemampuannya, dia juga bisa mengabaikannya. Itu mudah. Namun ketika dia melihat banyak orang memandangnya seolah-olah dia adalah daging segar yang bisa dimakan kapan saja, dia merasa sedikit kehilangan. Nomor 1 dari seluruh angkatan siswa baru. Putri Lan Yihua mengangguk dan menatap Lin Xiao dengan menggoda. Sepertinya aku harus bekerja keras agar sesuai dengan statusmu saat ini. Lin Xiao tersenyum tegang ketika dia melihat Putri Lan Yihua. Dia jelas jauh lebih pintar darinya dan kekuatan mereka kurang lebih sama. Tidak akan mudah baginya jika dia memutuskan untuk berdiri teguh dan mengungkapkan kejeniusannya juga. Tapi apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi jenius? Mampu melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi, maju dengan kecepatan tinggi, atau mampu memahami begitu banyak keterampilan dengan begitu mudah. Tidak semua jenius akan memamerkan kekuatan mereka untuk membiarkan orang lain melihatnya. Lin Xiao melirik ke arah siswa yang lebih tua. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Di masa depan, dia akan memastikan bahwa dia bisa mengalahkan mereka dengan baik dan memberi tahu semua orang tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini, cukup menjadi yang pertama di angkatannya. Yah, karena dia sudah di tempat pertama, bisakah kita juga bergerak? Lin Yun bertanya dengan cemberut.
Kamu sudah berada di Golden Core Stage. Jika kamu tidak bisa melewati tahap ketujuh, itu akan menjadi lebih aneh. Yah, cukup benar. Dengan itu, Lin Yun dan Fan Ling melewati tahap ketujuh, menempatkan mereka di posisi kedua dan ketiga. Hal ini membuat banyak orang lain bingung karena mereka baru menyadari bahwa orang-orang yang berada di dekat Lin Xiao semuanya berkembang sangat cepat sehingga gila. Apakah mereka menemukan harta karun? Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan ketika mereka melihat seberapa cepat kemajuan orang-orang ini. Dengan yang pertama, kedua, dan ketiga semuanya milik Lin Xiao dan teman-temannya, mereka terkenal dalam semalam. Banyak orang menunggu mereka membuat berita yang menggemparkan tetapi tidak ada yang terjadi. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao, yang berdiri kaku dan tertawa kecil. Tidak digunakan dengan perhatian. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya. Jika mereka hanya mengejeknya, dia bisa dengan mudah mengabaikan mereka dan menunjukkan permusuhan. Tapi jika mereka malah menatapnya dengan hormat, dia tidak yakin bagaimana dia harus bertindak. Putri Lan Yihua terkikik. Dia melewati melihat menara. Nyatanya, Putri Lan Yihua sudah bisa mengalahkan lantai 7 juga, tapi dia tidak melakukannya karena dia harus tetap low profile sedikit lebih lama. Bab 362, Posisi. Nyatanya, Putri Lan Yihua sudah bisa mengalahkan lantai 7 juga, tapi dia tidak melakukannya karena dia harus tetap low profile sedikit lebih lama. Kamu juga ingin mencoba? Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao sebelum menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tidak perlu baginya untuk menarik begitu banyak perhatian saat ini. Adiknya masih mengincar punggungnya dan ayahnya sedang menunggu untuk memanfaatkannya. Jika dia akhirnya berguna bagi mereka, bukankah mereka akan mencoba menariknya ke dalam skema yang mengganggu? Itu terlalu melelahkan. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Tidak banyak perbedaan bahkan jika aku bergerak sekarang dan menarik begitu banyak perhatian juga. Putri Lan Yihua setenang biasanya. Lin Xiao mengangguk. Menonton profil samping Putri Lan Yihua hanya membuat jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bahwa tidak peduli sisi mana yang dia tunjukkan padanya, dia akan selalu menganggapnya sebagai orang yang paling cantik di seluruh dunia. Dengan senyum tipis, Lin Xiao meraih tangan Putri Lan Yihua dan membawanya ke mulutnya sebelum mencium punggung tangannya. Kepindahannya menyebabkan tubuh Putri Lan Yihua menjadi kaku. Anda tidak peduli apa keputusanmu, aku juga akan mendukungmu. Lin Xiao tersenyum. Keduanya akan menjadi suami dan istri setelah menikah, tetapi mereka juga adalah dua individu yang memiliki tujuan dan ambisi masing-masing. Dia ingin dia berada di sisinya dan pada saat yang sama, dia akan menjadi orang yang mendukungnya dalam keputusannya, apapun yang diperlukan. Pepatah bahwa seorang wanita harus menunggu pria mereka terlalu tua menurut pendapatnya. Dia ingin dia bebas dan mampu membuat keputusan sendiri. Lagi pula, dia juga seorang kultivator dan orang yang memiliki cita-cita dan kepribadiannya sendiri. Putri Lan Yihua bingung dengan pernyataan tiba-tiba Lin Xiao. Senyum terbentuk di bibirnya, memperlihatkan lesung pipinya yang indah. Sebelum Lin Xiao bisa mengatakan hal lain, Putri Lan Yihua membungkuk dan memberinya kecupan di pipinya. Lin Xiao yang tertegun tidak bisa bergerak dan berdiri membeku di tempatnya. Dia tidak pernah berharap dia menjadi orang yang melakukan langkah pertama. Lin Yun memperhatikan saudaranya dan tertawa terbahak-bahak. Kak, wajahmu terlihat sangat bagus sekarang. Lin Xiao memelototi adik laki-lakinya. Dia memperhatikan bahwa Fan Ling telah menyelesaikan tantangan menaranya juga, jadi dia memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Lin Xiao dengan cepat menarik Putri Lan Yihua pergi ke paviliun buku. Menyaksikan Lin Xiao berusaha menghindari tinggal di sana lebih lama lagi untuk menyembunyikan rasa malunya membuat Putri Lan Yihua merasa dia sangat manis. Mengapa kita di sini? Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dengan bingung. Dia tidak menantang keuntungan menara dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk memilih buku apapun. Aku bisa memilihkan beberapa skill untukmu karena kamu sudah memenuhi syarat untuk belajar. Apa nama skill yang ingin kamu pelajari? Lin Xiao kemudian berhenti sejenak ketika dia menyadari tidak semua orang akan merasa nyaman membiarkan orang lain mengetahui keterampilan apa yang mereka pelajari.
Dia dengan cepat menambahkan, itu hanya jika Anda tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Putri Lan Yihua tersenyum. Orang yang bertanya adalah Lin Xiao dan membuatnya menjadi orang yang menghafal buku tidak akan bertentangan dengan prinsipnya sama sekali. Dia adalah seseorang yang akan tinggal di sisinya selamanya dan dia ingin menjadi pendukungnya juga. Mampu mempelajari keterampilan dengan cara ini akan memudahkannya karena dia tidak ingin mengkhawatirkan saudara perempuan dan ayahnya. Membungkus suaranya dengan Qi, Putri Lan Yihua mengirim transmisi suara ke Lin Xiao. Tanduk kembar, langkah langit, gerakan pedang telaga teratai. Ketiganya adalah keterampilan utama yang telah dipelajari Putri Lan Yihua sepanjang hidupnya. Itu bukan keterampilan rahasia dan tentu saja Akademi Sun Dragon juga memiliki perpustakaan besar dan luas yang memungkinkannya mempelajari beberapa hal penting. Keterampilan ini juga ada di Kerajaan Hualan tetapi tidak terlalu luas. Ada juga beberapa akademi di Kerajaan Hualan dan tentu saja keterampilan ini juga ada. Adapun bagaimana kedua kerajaan bisa memiliki keterampilan yang sama. Itu semua karena beberapa perjanjian dan perdagangan yang mereka buat di masa lalu. Lin Xiao mengangguk. Baiklah. Jadi, apakah kita akan tinggal di lantai 3 ketika kita kembali? Lin Yun bertanya. Mereka sudah mengklaim tempat pertama dan selain dari beberapa bajingan yang mungkin menimbulkan masalah bagi mereka, mereka sudah mampu mendominasi sisanya di Sun Dragon Academy. Ganti ke lantai 5. Lin Xiao berhenti sejenak. Untuk 6 kamar. 6. Lu Jian tidak mengganti kamar tempat dia tinggal setelah dia kembali karena dia tidak sekuat yang lain. Keahlian terbaiknya adalah bertarung melawan beberapa orang sekaligus saat pertarungan 1 lawan 1. Dia masih membutuhkan banyak perbaikan. Sudah ada banyak panggilan dekat selama Pangeran Lin Yan menempatkannya di garis depan untuk bertarung dalam taruhan. Sulit untuk membuatnya tumbuh lebih kuat dengan pertarungan itu karena keahliannya sebagian besar adalah kontrol kerumunan. Tentu saja, Lin Xiao mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengembangkan lebih banyak keterampilan dan akhirnya memasangkannya untuk bertarung melawan Putri Lan Yihua dan Xia Ye. Lagi pula, kelemahannya terletak pada saat berhadapan dengan lawan yang cepat. Han Jiang kembali bersama mereka tetapi sejauh ini, dia sibuk menantang beberapa orang untuk bertarung. Dia sangat ingin tumbuh lebih kuat dan dengan keahliannya saat ini, jelas bahwa dia akan menarik banyak perhatian. Lin Yun merenung sedikit. Aku sudah lama ingin menanyakan ini, bro. Iya. Seberapa banyak Anda mempercayai kami semua? Hah. Bab 363, posisi 2. Mendengar pertanyaan tak terduga itu, Lin Xiao gagal bereaksi dan menatap adik laki-lakinya dengan bingung. Apa yang dimaksud Lin Yun dengan seberapa besar dia mempercayai mereka? Lin Yun memperhatikan tatapan kakaknya dan merasa ingin tertawa canggung. Dia bisa melihat bahwa Lin Xiao tidak pernah terlalu memikirkannya karena dia hanya meminta mereka yang mengikutinya untuk setia kepadanya dan itu saja. Dia tidak peduli dengan masa lalu mereka, tetapi jika mereka ingin dia membantu mereka, dia akan melakukannya. Jika mereka tidak ingin dia tahu, dia tidak akan bertanya. Itu bagus dan semua karena Lin Yun merasa Lin Xiao dekat dengan mereka tetapi pada saat yang sama, itu menimbulkan pertanyaan lain di dalam hatinya. Seberapa besar saudara laki-lakinya mempercayai mereka dalam hal-hal penting? Apakah Lin Xiao waspada saat dia menghadapi mereka? Dia tumbuh bersama Lin Xiao, jadi dia bisa melihat bahwa saudaranya adalah tipe yang tidak akan mempercayai siapapun dengan mudah seperti itu dan menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Namun, dia telah melihat bahwa Lin Xiao sangat mempercayai mereka. 4 orang lainnya yang bergabung dengan mereka dari Sun Dragon Academy semuanya adalah orang asing, tetapi Lin Xiao mempercayai mereka dan bahkan mengatur formasi untuk mereka. Jadi Lin Yun harus bertanya. Seberapa besar Lin Xiao akan mempercayai mereka? Lin Xiao memandang Lin Xiao lalu ke Fan Ling, yang tetap di sampingnya. Dia kemudian melirik Putri Lan Yihua yang berdiri diam di sana. Kedua gadis itu tidak mengatakan apa-apa tetapi jelas bahwa mereka juga penasaran dengan jawaban yang akan diberikan Lin Xiao. Kalau kalian bertiga, aku tahu aku bisa mempercayaimu. Lin Xiao menatap mereka dan samar-samar tersenyum. Mungkin tidak semua masalah pribadiku akan diketahui oleh saudara-saudaraku,
tetapi aku tidak punya niat untuk menyembunyikan beberapa hal darimu. Lin Yun mengangguk. Dia pasti tidak akan pernah bertanya tentang hubungan Lin Xiao dengan putri Lan Yihua. Itu akan melanggar privasi saudaranya dan itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Jika aku memintamu untuk mempercayaiku dengan hidupmu, maukah, bro? Lin Xiao menatap Lin Yun dan memiringkan kepalanya. Tentu. Jawabannya singkat dan padat sehingga Lin Yun hampir tersedak di udara. Apakah saudaranya tidak merasakan apapun dari pertanyaan sepenting itu? Dari penampilannya, Lin Xiao sepertinya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Melihat adik laki-lakinya, Lin Xiao merasa agak lucu. Bukankah kita sudah sering saling membelakangi saat bertengkar? Benar. Lin Yun sering berada di sana saat Lin Xiao masih lemah dan harus merawat luka kakaknya. Kedua bersaudara itu sudah menjadi saudara hidup dan mati dan tentu saja Lin Xiao mempercayai adik laki-lakinya sama seperti Lin Yun juga mempercayainya. Menyadari hal itu membuat Lin Yun merasa pertanyaannya agak bodoh. Dia mengusap hidungnya. Lupakan aku bertanya kalau begitu. Tapi tentu saja, ini tidak berlaku untuk orang lain. Lin Xiao memberikan tatapan minta maaf pada Fan Ling. Fan Ling secara alami tahu bahwa posisinya dalam pikiran Lin Xiao berbeda dari Lin Yun dan tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Dia tahu bahwa meskipun dia memutuskan untuk mengikuti Lin Xiao, itu juga karena dia memiliki tujuan egoisnya sendiri. Dia mempercayainya sampai taraf tertentu tetapi tidak sepenuhnya. Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dan merasakan hatinya menghangat karena beberapa alasan. Dia tahu bahwa saat Lin Xiao memberitahu mereka tentang teknik menenangkan hati, dia sebenarnya bersedia memberitahu mereka tentang rahasianya. Ketika mereka kembali ke gua, satu-satunya orang yang diceritakan Lin Xiao tentang teknik hati yang menenangkan hanyalah Lin Yun. Yang lain tidak diberitahu. Jelas bahwa lingkaran yang digambar oleh Lin Xiao di antara mereka juga jelas. Dia mempercayai saudara laki-lakinya, Xia Ye, dan dia. Namun, Lin Xiao tidak sepenuhnya mempercayai Fan Ling, Han Jiang, dan Lu Jian. Adapun Wen Renyu dan Sui Wenyan, mungkin hanya sampai taraf tertentu juga karena Lin Xiao tidak pernah membocorkan masalah teknik ini kepada mereka. Kepercayaan ini, Putri Lan Yihua bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia tidak akan mengatakan ini dengan keras tetapi dia akan membuktikan kepadanya dengan tindakannya bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Apakah jawaban ini cukup bagus, Lin Yun? Lin Xiao menatap adik laki-lakinya dan bertanya sekali lagi. Lin Yun mengangguk. Itu cukup bagus. Mungkin, ini juga alasan mengapa Lin Xiao masih tidak memberitahu mereka tentang identitas aslinya sebagai pewaris warisan kaisar. Satu-satunya yang tahu tentang masalah ini hanyalah saudara kandung Lin Xiao yang berhubungan darah, dia, Putri Lan Yihua, dan mungkin Xia Ye. Dia tidak yakin tentang Xia Ye. Tapi karena Xia Ye sudah bersumpah kepada Lin Xiao, Lin Yun percaya bahwa Xia Ye tidak akan mengkhianati saudaranya dan membantunya menjadi kaisar pada akhirnya. Apakah kamu juga akan masuk? Lin Xiao mengubah pembicaraan dan menunjuk ke paviliun buku dengan ibu jarinya. Iya. Fan Ling juga mengangguk. Iya, saya perlu meningkatkan beberapa keterampilan saya. Kalau begitu, ayo pergi. Saat Lin Yun memperhatikan kakaknya masuk sementara Putri Lan Yihua memilih untuk memilih tempat duduk untuk menunggunya, dia tersenyum ringan. Dia kemudian melihat Fan Ling. Tentang kakakku, dia. Aku tahu dia seorang pangeran dan dia bertujuan untuk itu, tetapi kakekku tidak akan pernah mengizinkanku untuk sepenuhnya mengikuti seseorang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tatapan Fan Ling serius. Kakeknya sangat menyayanginya tetapi dia masih membatasi. Dia harus mengikuti seseorang yang akan mendapatkan tahta tanpa terkecuali. Jika Lin Xiao memiliki kesempatan untuk mendapatkan tahta, dia kemudian akan berjanji kesetiaannya kepadanya sebagai subjeknya. Bab 364, Paviliun Buku. Lin Yun berhenti sejenak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fan Ling. Dia kemudian bertanya dengan nada rendah. Aula Paviliun Naga. Iya, Fan Ling menarik napas dalam-dalam. Kakeknya telah menutup mata ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengikuti cara yang tidak konvensional. Namun, sekarang berita tentang Lin Xiao menjadi seorang pangeran menyebar,
dia tahu bahwa kakeknya akan memintanya untuk bertemu dengannya sekali lagi. Fakta bahwa Lin Xiao adalah seorang pangeran mungkin dapat merusak keseimbangan antara ketiga pangeran saat ini sejauh ini. Lin Yun mengangguk. Jika dia harus jujur, Lin Xiao mampu membuka aula paviliun naga itu, tetapi dia tidak tahu apakah saudaranya bersedia menunjukkan kemampuan itu kepada orang lain atau tidak. Lagi pula, begitu dia melakukan itu, dia akan berada di radar para pangeran lainnya. Dia telah melumpuhkan Pangeran Lin Kai. Yang lain pasti tidak akan melepaskannya jika dia terbukti menjadi penghalang bagi mereka. Untuk saat ini, Lin Yun secara alami belum mengatakannya kepada Fan Ling. Dia harus menunggu saudaranya sendiri mengatakannya sendiri karena dia tidak ingin menyebarkan rahasia ini kepada orang lain. Di dalam paviliun buku, Lin Xiao menuju ke lantai 3. Para penjaga meliriknya sejenak sebelum membiarkannya masuk. Hanya ada beberapa orang di dalam dan mereka semua senior yang telah tinggal di Sun Dragon Academy untuk waktu yang cukup lama. Lebih baik aku mencari buku-buku yang kuperlukan dulu. Lin Xiao bermaksud mencari buku karena waktunya terbatas ketika dia menangkap pilar di tengah paviliun buku. Pilar biasa tidak akan menarik perhatiannya tapi pilar ini agak istimewa. Ada tanda bilah di permukaan pilar dan itu terlihat sangat tidak biasa. Pertama kali di sini. Seorang senior bertanya ketika dia melihat Lin Xiao menatap pilar di tengah. Lin Xiao menangkupkan tangannya. Ya, ini adalah pertama kalinya saya di sini dan saya perhatikan bahwa pilar itu tampak berbeda dari yang lain. Itu karena pilar itu memiliki keterampilan tertulis. Jangan salah paham, itu bukan tanda yang ditulis menjadi kata-kata tetapi lebih tepatnya, itu adalah hasil dari beberapa gerakan pedang kuno. Tapi tidak semua orang bisa mempelajarinya dan hanya dibiarkan di sini untuk mereka yang mungkin bisa memahaminya di masa depan. Senior itu mengangkat bahu. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya tetapi kamu mungkin hanya membuang-buang waktu dengan itu. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Tidak apa-apa. Saat senior berjalan pergi, Lin Xiao berpikir sejenak sebelum pergi mencari buku untuknya dan Putri Lan Yihua terlebih dahulu. Dia tidak akan punya banyak waktu untuk mencari jika dia mencoba melihat pilar itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Lin Yun dan Fan Ling baru saja memasuki paviliun buku dan pandangan mereka secara alami mendarat di pilar itu juga. Mereka mendengar apa yang dikatakan senior dan merasa tertarik. Demikian pula, seperti Lin Xiao, mereka memilih buku yang ingin mereka hafal terlebih dahulu sebelum menuju ke pilar. Lin Yun secara khusus memilih beberapa buku baru yang berelemen air. Dia merasa tidak berdaya ketika melihat bahwa kebanyakan dari mereka agak condong ke arah penyembuhan dan mendukung daripada menyerang. Kakaknya bahkan lebih sengsara daripada dia karena keterampilan yang berhubungan dengan danau bahkan lebih sedikit jumlahnya. Dia belum selesai. Fan Ling tertegun saat melihat Lin Xiao masih melihat-lihat buku. Mereka tidak belajar begitu banyak keterampilan, kan? Lin Yun menatap kakaknya saat otaknya berpikir sejenak. Senyum tersungging di sudut bibirnya. Dia mungkin sedang mencari orang lain. Orang lain. Oh. Fan Ling mengangguk mengerti sebelum dia fokus pada pilar. Tanda-tanda di pilar itu terlihat berantakan tanpa maksud yang jelas apa tujuannya atau gerakan seperti apa yang bisa membuatnya seperti ini. Itu membingungkan. Namun pada saat yang sama, mereka bisa merasakan kekuatan aneh yang tertanam jauh di dalam tanda itu. Lin Xiao selesai menjelajah dan memilih Mirror Lake Wall yang berguna untuk meningkatkan pertahanannya. Pedang gunung dan pedang danau dingin sudah lebih dari cukup untuk menyerang. Sementara skill-skill seperti Calming Heart teknik jarang ada yang seperti itu di tempat ini. Kamu harus belajar lebih banyak tentang danau cermin. Mendengar kata-kata Lin Hu, Lin Xiao merasa sedikit tidak berdaya. Dia lebih terbiasa dengan Moon Evasion untuk melarikan diri tapi sebenarnya, dia sudah menghafal teknik lain yang berhubungan dengan danau yang digunakan untuk penghindaran, yaitu Lake Mirror. Itu adalah teknik mengelak, di mana dia bisa menduplikasi dirinya sendiri tetapi keterampilannya sangat sulit sehingga Lin Xiao hanya berhasil membentuk sedikit saat dia bergerak sedikit lebih cepat. Dia menemukannya di area bawah tapi terselip di sudut yang terbengkalai dan sepertinya tidak sepopuler itu. Teknik itu juga hanya memiliki satu level saat itu dan Lin Xiao hanya mengingatnya karena menurutnya itu menarik.
Apakah Anda yakin itu akan berguna? Juga, menggandakan diri sendiri sebagian besar mengandalkan kecepatan, kan? Lin Xiao sedang memikirkan gambar-gambar yang terbentuk ketika mereka bergerak terlalu cepat. Namun, Lin Hu mencemooh. Jika kamu bisa menguasai Lake Mirror, bayanganmu akan bertahan lebih lama. Dan bagaimana itu akan berguna? Ini berguna ketika kamu mencoba melarikan diri dari seorang kultivator yang kuat. Lin Xiao menahan keinginan untuk merengut saat dia melihat-lihat rak buku. Segera, dia menemukan salinan Lake Mirror sekali lagi dan menghafal isinya. Wajahnya menjadi aneh ketika dia menyadari ada perbedaan dengan yang dia temukan di bawah lantai ini. Esensinya sama tetapi ada beberapa perbedaan. Apakah seseorang mengganti bukunya? Itu tidak mengubah tetapi menyederhanakannya untuk mereka yang berada di peringkat lebih rendah. Sayang sekali kamu tidak bisa memahaminya sama sekali. Lin Hu mendengus. Bab 365, Seni Pedang Rahasia. Apakah seseorang mengganti bukunya? Itu tidak mengubah tetapi menyederhanakannya untuk mereka yang berada di peringkat lebih rendah. Sayang sekali kamu tidak bisa memahaminya sama sekali. Lin Hu mendengus. Lin Xiao benar-benar ingin menghajar naga tertentu yang terus melemahkannya. Kapan akan ada hari di mana dia bisa memukuli seseorang dalam kesadarannya? Jika ada keterampilan seperti itu, Lin Xiao pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Keterampilan cermin danau yang dipelajari Lin Xiao sebelumnya hanyalah keterampilan yang memungkinkannya bergerak lebih cepat. Tapi skill yang dia pelajari kali ini mengatakan bahwa mengelak bukan hanya tentang kecepatan. Bukan hanya tentang kecepatan. Lin Xiao tertarik karena dia ingin tahu seberapa maju keterampilan ini ketika dia mempelajari yang lebih kompleks. Setelah menghafal keterampilan cermin danau, Lin Xiao kemudian berjalan ke tengah. Dia bisa melihat Lin Yun dan Fan Ling sama-sama kesurupan, jadi dia tidak mengganggu mereka dan hanya melihat tanda pedang di sana. Keterampilan apa ini? Lin Xiao melihat tanda-tanda itu dan tiba-tiba merasa dingin. Tanda itu sudah lama ditinggalkan, tetapi dia yakin bahwa tanda itu telah ditinggalkan oleh seseorang yang sedang belajar atau paling tidak memiliki unsur air. Itu karena konsep di balik penandaan di sini jelas tentang air. Air. Untuk sesaat, Lin Xiao samar-samar bisa melihat gerakan kultivator yang meninggalkan bekas ini. Air dikendalikan dengan cara ini dan kemudian, setelah beberapa menit menutup matanya, Lin Xiao kemudian memunculkan bayangan di benaknya. Tanda yang tertinggal di dinding cocok dengan yang dia lihat di benaknya saat dia mencoba memikirkannya. Wajahnya berubah aneh. Bukankah senior itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menguasai skill ini? Danau dan air berhubungan. Walaupun kamu tidak begitu cocok untuk menggunakan elemen air, tidak dapat disangkal bahwa ketika kamu berhadapan dengan skill yang berhubungan dengan air, kamu pasti akan lebih cepat memahami gerakannya. Lin Hu menguap. Lin Xiao merenungkan dan merasa bahwa itu memang benar. Kalau begitu, mana yang lebih kuat, naga danau atau naga air? Lin Hu merasakan kelopak matanya sedikit berkedut saat mendengar pertanyaan Lin Xiao. Kami memiliki kelebihan dan kekurangan kami sendiri, bocah. Jangan berani-berani mencoba membandingkan kami berdua. Lin Xiao berhenti mencoba untuk bertanya dan memperhatikan bahwa dua lainnya sudah berhenti melihat tandanya. Jelas bahwa mereka hanya bisa menebak gerakan seperti apa yang mungkin membuat tanda tertentu tetapi mereka tidak dapat memahami keseluruhannya. Kamu harus berhenti belajar, Fan Ling. Ini elemen air dan kamu tidak akan pernah bisa melakukannya dengan benar bahkan jika kamu mempelajarinya, kata Lin Xiao tiba-tiba. Oh, itu air. Kata-kata Fan Ling berhenti sebelum dia menatap Lin Xiao. Bagaimana kamu tahu itu elemen air? Bagaimana elemen air bisa membuat tanda yang sekuat ini? Tidak ada yang tak mungkin. Bibir Lin Xiao berkedut. Apakah wanita ini lupa bahwa keahliannya juga merupakan elemen danau? Namun keterampilan pedangnya lebih kuat. Air dan danau bukanlah sinonim dari lemah, oke. Mata Lin Yun bersinar. Kakak, apakah itu berarti kamu bisa melihat gerakannya? Iya, cukup mudah. Mata Lin Xiao menyipit. Sekarang dia memikirkannya, elemen Lin Yun juga air, bukan? Aku akan mengajarimu setelah kita keluar. Aku juga tidak bisa menggunakan skill itu dengan baik. Padahal,
Lin Xiao masih akan mempelajarinya sedikit. Apa nama skillnya? Nama. Lin Xiao memikirkan langkah itu sekali lagi sebelum dia melihat tandanya. Tidak ada kata-kata yang tersisa di pilar, tetapi ketika dia melakukan serangkaian gerakan barusan, dia merasa ada kata yang bisa menggambarkannya dengan sangat baik. Bantalan Sungai Pedang. Sword River Bearing, ulang Lin Yun dan menganggukkan kepalanya. Tak. Sebuah buku jatuh tidak jauh dari mereka. Seorang senior, yang sedang membaca buku dengan damai belum lama ini, menoleh untuk melihat mereka dengan tidak percaya. Mereka bertiga masih cukup muda dan tentu saja tidak akan lama berada di sini. Bagaimana kamu tahu nama skillnya? Senior itu bertanya. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Siapa ini? Ah, maafkan saya kurang sopan. Nama saya Lan Qingxi dan saya salah satu siswa di sini. Ini tahun ke-6 saya di sini dan saya saat ini berusia 23 tahun, senior, Lan Qingxi memperkenalkan dirinya. Halo, Lin Xiao mengangguk. Dia berpikir sejenak sebelum melakukan perkenalan. Saya Lin Xiao, ini adik saya Lin Yun dan ini pacarnya Fan Ling. Pacar perempuan. Lin Yun hampir benar-benar memukul kepala kakaknya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Mereka belum meresmikan hubungan mereka, Wajah Fan Ling berubah sedikit merah tetapi dia tidak berusaha mengoreksi Lin Xiao. Nanti, dia hanya akan mengalahkannya menggunakan tinjunya karena kata-katanya. Lan Qingxi tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia menunjuk ke pilar. Ini bukan rahasia umum tapi kebanyakan orang tidak akan tahu tentang nama skill itu dan hanya setelah bertanya pada guru mereka akan tahu. Bagaimana kamu bisa menebak nama skill itu? Lin Xiao memandang Lan Qingxi dan berpikir sejenak sebelum dia memilih untuk menjawab. Tidak ada yang benar-benar penting tentang dia mengetahui nama skill itu juga. Saya hanya merasa bahwa itu adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkan keterampilan tersebut dan oleh karena itu, saya memilih nama itu. Lin Xiao mengangkat bahu. Kata-kata terbaik. Lan Qingxi tertegun. Dia memandang Lin Xiao dengan bingung sebelum dia bertanya dengan suara bergetar, apakah itu berarti, kamu bisa melihat gerakan keterampilan itu? Iya, jawaban Lin Xiao hampir menyebabkan kepala senior itu meledak karena terkejut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.